kira-kira kritik yang paling pedas ini, kalau boleh nih Kak, kritik yang paling pedas dan itu menjadi semangat buat Pak Yusuf tuh kritik apa sih? Di bagian mana kalau boleh tahu nih? Apa ya? Ini jadi semua kritik itu bagi saya konstruktif. Jadi gitu bagi orang yang mendengar, saya sering disampaikan dari teman-teman itu yang di pengurus, Mas, jenengan itu dirasani orang seperti ini. Oh bagus ya, berarti saya harus memperbaiki. Gitu. Mas, jenengan itu sangat tidak dikatakan seperti ini, wah sangat pedas sekali. Oh nggak apa-apa, memang saya punya kelemahan. Gitu. Jadi akhirnya kalau dikatakan kritik yang paling pedas apa, ya tidak ada yang pedas, semua itu menjadi kalau kita ramu menjadi sesuatu yang baik untuk kita. Tergantung kita memahami, sehingga tidak ada yang namanya sakit hati. Tapi kalau orang tidak bisa mendudukan kritik itu menjadi sebuah evaluasi untuk muhasabah kita, maka akan menjadi sakit hati itu tadi. Sehingga mengatakan pedas. Satu contoh gini aja. Sampean pengen sambel. Lombok itu kan pedesnya luar biasa. Tapi orang yang pecinta sambel, Lombok yang biasa-biasa itu dikatakan biasa itu Lombok itu. Pengen cari apa ya? Sensasi lagi. Coba cari yang Lombok super pedas apa? Ada namanya Lombok setan. Kemudian nyambel pakai Lombok setan. Wah, ini baru pedas ini. Ini baru merasakan. Jadi sebenarnya pedas tidaknya itu tergantung kita bagaimana merasakan dan bisa menikmatinya. Kalau semua kritik itu kita nikmati sebagai sebuah evaluasi untuk kita, muhasabah untuk kita, ya tidak ada pedes. Semua baik untuk kita. Ya memang kita yang punya kelemahan gitu. Iya, berarti misal sepedas apapun tinggal kita menikmatinya atau tidak itu. Tapi bagi orang yang tidak menikmati, sambel lagi dulit sedikit aja udah wah pedesnya minta ampun, sampai mungkin menghabiskan mendoan lebih banyak daripada. Iya, berarti kan itu orang menyikapinya. Jadi kayak yang sepedas apapun tinggal mendoannya kalau bahasa orang yang apa gitu. Mendoannya itu siapa? Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas kita. Jadi kita akhirnya sadar diri. Jadi orang itu banyak yang tidak sadar diri. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja, hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Kita lanjut ke tadi kan tentang penguasaan diri, kontrol diri. Ini kan aku mau apa namanya mengetahui lah respon Pak Yusuf, karena yuk subscribe, like, share, and comment, karena nggak ada salahnya kan. Akhir-akhir ini tuh banyak berita-berita yang mungkin sebelum akhir-akhir ini pun juga banyak berita yang tidak masuk akal bagi aku nih ya. Bagi aku kayak nggak masuk akal. Kayak yang sekarang ini kayak berita di Lampung itu seorang perempuan, anak lah ya. Terus kemudian dilakukan tindak yang tidak baik oleh keluarganya sendiri, dan itu 5 orang keluarga inti, Pak. Itu kan kayak ini hewan aja setahu aku nih, Pak. Setahu aku sampai setega itu ya. Iya, hewan itu tidak sampai tidak tega lah. Bahkan kalaupun ada yang bukan keturunannya kayak sapi nih, mungkin aku semalam cuma tanya sama orang-orang sapi nih, di mana sapi itu kalau dia bisa memilih untuk tidak bereproduksi dengan anaknya sendiri, dia akan milih yang lain. Tapi karena memang sapi itu konsepnya peternakan, jadi kadang anaknya sudah dewasa, bapaknya sudah mencukupi, tinggal ditaruh di satu tempat, kemudian mereka bereproduksi dan kayak semacam kayak dipaksa gitu kan. Cuman ini manusia loh, Pak. Manusia yang notabene dia punya pikiran, rasa. Nah itu kan kontrolnya menurut Pak Yusuf, kontrol yang perlu kita tekankan itu kontrol yang seperti apa sih gitu loh. Jadi manusia itu kalau baik, potensi-potensi yang bisa terkontrol dengan baik yang dimiliki oleh potensi manusia itu sendiri, maka manusia itu ibaratnya bisa melebihi dari malaikat. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu jelek,
tidak punya kontrol terhadap potensi-potensi yang diberikan Allah kepada kita, dan justru mengikuti dari potensi-potensi yang buruk yang masuk ke dalam diri kita, maka bisa lebih jelek dari setan, bahkan lebih buruk dari binatang. Nah, inilah yang kemudian saya hanya membaca-baca, Imam Al-Ghazali itu kemudian mengkonsepkan bahwa paling tidak ada 4 potensi yang harus kita rawat gitu. Yang pertama adalah akal, ya. Kemudian al-qalbun, hati, ya. Hati. Kemudian ar-ruh, ya, jiwa kita, dan nafsu. Nah, disinilah maka kemudian kita sering menyebutnya ada saling berebut pengaruh di dalam diri kita. Kalau dalam teori psikologi itu 4 unsur ini sama-sama mempengaruhi terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Nah, tergantung dari kita. Kalau kita hanya pakai akal saja, menjadi orang-orang yang rasionalis tanpa diimbangi dengan prinsip-prinsip kerendahan hati, perasaan, ya, kemudian jiwa, dan ini nanti akan menjadi manusia yang mungkin seakan-akan segala sesuatu itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Menjadi kekuatan yang mungkin akal itu kalau kita jadikan sebagai satu support terhadap diri kita, itu luar biasa kan. Dengan akal itulah manusia membedakan dengan binatang. Tetapi kalau kita hanya mengikuti akal saja, maka bisa jadi menjadi sesat gitu. Maka harus diimbangi dengan hati nurani. Kita pakai akal, tapi hati nurani kita harus ikut bicara. Sehingga akal yang kecenderungannya itu lebih kepada penguatan keakuannya, maka ini akan tunduk seimbang ketika hati kita, nurani kita itu yang fitrah diberikan oleh Allah itu menjadi keseimbangan agar akal dan hati ini ketemu menjadi suatu kebenaran yang luar biasa. Jadi ini seni mengelola diri kita. Seni terhadap demikian juga nafsu. Kalau kita hanya menggunakan hati kita, hanya menggunakan hati nurani kita, tidak menggunakan akal kita, dan didukung hanya dengan ruh kita, yang ruh itu adalah suci, titipan Allah itu, maka kita akan menjadi manusia yang super baiknya luar biasa, melebihi malaikat. Karena kita sudah tidak berpikir tentang bagaimana hidup kita di dunia ini. Dan ini banyak dilakukan sehingga orang-orang yang di kalangan, ada ya beberapa kasus-kasus yang kemudian terlalu meninggalkan kehidupan dunia, ya, terlalu meninggalkan kehidupan dunia sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sendiri itu hidup di dunia. Sehingga karena apa? Dia berpikiran bahwa ruhaniyahnya dengan hati yang begitu lembut sehingga dia meninggalkan kehidupan dunia ini, mengasingkan diri, ya, orang ada khuruj dari kehidupan dunia. Kemudian dia juga di dalam tasawuf ini mereka yang zuhudnya itu memahami bahwa kehidupan dunia harus ditinggalkan. Dan itu terasing di dunia dia, terasing dari kehidupannya, kan gak seimbang juga. Iya, benar. Tapi sebaliknya tadi, kalau akal ketemu dengan nafsu, wah ini yang tadi yang jenengan ceritakan itu, kalau saya lihat itu berarti dia hanya menggunakan akal dan nafsunya tanpa menggunakan hati nurani. Masa tega orang tua kepada anaknya, masa anak tega membunuh orang tuanya, masa begitu tega anak sampai kemudian memenjarakan ibunya sendiri dan sebagainya. Bener. Itu karena dia hanya pakai akal dan mengikuti hawa nafsu tanpa menggunakan hati nurani. Kalau menggunakan hati nurani, saya kira tidak akan muncul seperti itu. Nah, inilah yang kemudian innan nafsa la amaratu bisu. Jadi nafsu itu memang selalu mengajak kepada
kejelekan. ya. Tetapi manusia kalau tidak punya nafsu, tidak punya gairah, tidak punya daya dorong untuk lebih beraktivitas lebih maju gitu. Iya, benar. Maka nafsu itu yang Imam Al-Ghazali itu yang paling baik adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, nafsu yang sudah dikendalikan, dan nafsu yang memang benar-benar nanti bisa berdampingan dengan hati nurani dan akal secara baik. Jadi 4 unsur ini, al-aql, al-qalb, kemudian an-nafsu dan ar-ruh, ini saling terjadi sinergi, keseimbangan. Disitulah manusia bisa berperan menjadi manusia yang benar-benar bisa manusia yang dikatakan oleh Allah itu sebagai ulul albab, ulul absor, sehingga dia bisa menjadi manusia yang benar-benar ya mutakin itulah itu. Oke. Ini apa namanya konsepnya. Konsepnya ya. Tapi bagaimana menerapkannya, wah beratnya luar biasa. Iya dong. Karena gini karena aku bisa dikatakan aku masih muda nih, Mas. Aku kan masih muda, cuman hanya punya kumis aja yang agak mungkin terlihat lebih dewasa, bukan tua ya, Pak. Gini, terus jadi kayak mengatur ritme dari an-nafs, al-khol, an-nafs, al-khol, ar-ruh, dan al-aql. Al-aql itu kayak susah memang bagi pemuda pemuda, apalagi di era sekarang ini yang sudah bisa dikatakan seolah-olah, ini menurut aku nih Pak menurut aku tuh kayak memang bebas, cuman terkesan tidak bebas. Nah itu kan menjadi sebuah gejolak tersendiri bagi pemuda, apalagi pemuda yang mungkin lagi naik-naiknya untuk berekspresi, jadi kayak yang aduh gimana nih, susahnya minta ampun gitu loh, untuk bahkan menyadari 4 hal tadi itu aja itu masih kelimpungan, Pak. Iya, betul itu. Ini ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih Pak, karena sempat ada berita yang di situ Pak Yusuf ini dilokalisasi. Oh, ini menarik ini. Aduh, ini lokalisasi nih. Iya. Jadi kan kayak waktu itu khusus di Pati ya. Di Pati itu ada salah satu lokalisasi yang kemudian ditutup oleh pemerintah daerah. Terus kemudian Pak Yusuf sebagai sebagai seorang ormas itu juga membantu itu, mendukung itu. Nah, aku pengen ngerti ini, kayak teman-teman taunya berita kan kayak sudah ditutup tempatnya, ditutup oleh orang-orang ini. Nah, aku jadi penasaran nih Pak, prosesnya, karena kan bisa dikategorikan nih. Kategorikan itu kan tidak mudah Pak. Betul. Untuk menutup, bahasanya ya, kalau bahasa saya nih ya, menutup sebuah ruang usaha. Iya, yang sudah begitu mapan dan sudah bertahun-tahun itu. Itu kan pasti prosesnya, wow, nggak semudah yang kita harus ditutup aja, tinggal mengajukan surat resmi terus ditutup, itu kan harusnya nggak seperti itu gitu loh. Nah, aku pengen tahu itu prosesnya gimana sih Pak? Jadi ini satu episode panjang ini. Soal lokalisasi ya, jadi prostitusi ini memang menjadi PR besar. Sudah lama. Waktu saya masih di Ansor Pati itu juga ini sudah berkembang, sudah muncul, walaupun baru kecil-kecil itu ya. Wacana untuk itu ya? Ya, artinya realitas bahwa ada usaha-usaha ini, karena memang Pati itu dulu itu ya, dulu itu kan kesannya Pati itu kota pensiun. Iya, benar-benar. Pati itu kota karaoke. Iya, karaoke dan sebagainya. Nah, disitulah image itu dari luar itu muncul karena memang adanya satu aktivitas masyarakat yang kalau saya sebut sebenarnya dijadikan sebagai satu pemakluman. Nggak apa-apa, maklum. Awalnya kan gitu. Iya, benar. Sehingga awalnya kecil karena dimaklumi, kemudian pembiaran, akhirnya menjadi besar. Ketika sekarang sudah besar,
Bahkan sekarang itu ini terbesar se-Jawa Tengah sudah. Sudah masuk kategori terbesar se-Jawa Tengah. Bahkan di Pantura itu juga sudah tidak ada yang lebih besar dari Lorok Indah itu, Pati itu, prostitusi di Pati. Karena apa? Di Doli kita tahu sudah selesai. Sudah selesai. Kalijodo sudah selesai. Benar. Sunan Kuning di Semarang sudah selesai. Nah, ini LI, ini PR besar bagi kita, apalagi kita yang oleh masyarakat dipercaya untuk mengawal atau menggawangi dalam urusan moralitas. Oke. Jadi kita itu beban sebagai organisasi sosial keagamaan. Iya dong. Ini amar ma'rufnya bagaimana kan gitu. Nah, maka kemudian kita dulu waktu 2013 itu mencoba untuk menutup. Tahun 2013 sudah mencoba untuk menutup ya. Mencoba untuk menutup. Kita koordinasikan semua kekuatan-kekuatan organisasi kita sehingga semua badan otonom dan NU didukung juga oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah, dari organisasi agama lain yang mensupport kita, karena tidak ada satupun agama yang memperbolehkan terjadinya seperti itu. Iya, benar. Ya, jadi semua agama pun mendukung pasti itu. Ya, nah, inilah yang kemudian menjadi daya dorong kita. Ini pemerintah harus kita support. Maka 2013 kita mensupport bahkan sampai turun jalan. Kita menggerakkan semua banser itu sudah siap, kemudian fatayat, muslimat semua ikut turun. Kiai-kiai ikut turun, kita mengepung waktu itu, kantor bupati. Waktu bupatinya masih siapa ya, Pak Tasiman kalau nggak salah. Ya. Itu kemudian kita memaksa untuk menandatangani penutupan ya, karaoke dan prostitusi. Nah, tetapi waktu itu ditandatangani sudah, sampai kemudian kita meminta kepada DPR untuk membuat peraturan daerah, sehingga lahirlah ada Perda nomor 8 tahun 2013 yang mengatur tentang pariwisata. Di dalamnya itu diatur tempat-tempat hiburan kayak karaoke dan sebagainya itu ada jarak-jarak dan aturan-aturan main yang harus ditaati. Iya. Itu 2013 kita hampir gol. Hampir gol waktu itu. Kita sudah, wah ini gol ini. Bareng-bareng kita udah semangatnya luar biasa. Tapi ternyata yaitu political will dari dari pemerintah waktu itu belum sekuat sekarang. Sehingga kemudian ini kita berjalan terus. Kita dorong terus, kita kritik pedasnya, ya sepedas apapun kita lakukan dari ormas ini. Kita sampaikan setiap pertemuan, kita sampaikan ke Dewan juga kita sampaikan dan sebagainya. Ternyata itu tidak membuahkan hasil. Yang perda itu ya karena memang ini sudah menjadi usaha yang mungkin omsetnya luar biasa. Omsetnya itu ratusan juta bahkan miliaran, sehingga orang itu kalau melepas itu kan eman-eman. Iya benar. Sehingga dengan segala cara dia lakukan untuk agar usaha ini tetap jalan. Sehingga disinilah maka kemudian kita tidak pernah lelah itu. Sampai dorong ini berapa tahun ini? Sudah tahun ke-6 ini ya, 2021 ya. Dari 2013 jalan, 2015 kita support lagi, nggak bisa lagi. Sampai kemarin 2020 kita support lagi untuk bagaimana agar pandemi. 2020 kan pandemi. Bener. Ketika pandemi ini kemudian kita koordinasikan, kebetulan ada aturan-aturan PPKM. Sehingga untuk menghindari penyebaran virus itu, corona ya, maka kemudian usaha-usaha yang terkait dengan kerumunan orang banyak itu dibatasi. Nah, disinilah maka kesempatan kita untuk masuk lagi ya. Nah, ini dibatasi ini, ada pembatasan. Maka saya kira ini memang waktu yang paling tepat. Jadi momennya tepat, kemudian kita bangkitkan semangat bersama, sehingga kemudian kita koordinasikan dengan MUI, ya Haji Abdul Mujib,
kemudian dengan Muhammadiyah, FKUB, semua agama-agama kita komunikasikan yang dulu pernah kita 2013 itu bareng-bareng, ini kita rembuk lagi. Ayo kita, ini mumpung ada momen yang baik. Oke. Mumpung ada kesempatan yang untuk kita coba push lagi terkait dengan ini. Karena di sana itu sudah luar biasa ternyata. Saya masuk itu udah ratusan rumah sudah, ada 350 lebih rumah sudah di sana. Tempat tinggal. Ya, kemudian usaha itu. Kemudian ada beberapa lokasi-lokasi yang baru dibangun lagi sudah. Sudah dibangun lagi. Ada namanya Ngemblok City, ada Kampung Baru di Kelawagenan itu yang paling lama, di Lorok Indah itu. Jadi 4 ini kalau nanti tidak segera kita tutup, ini bisa jadi menjadi terbesar di Indonesia. Bisa menjadi Asia ini. Karena itu lahan itu luasnya bukan main itu. Oh, gila. Maka kalau menurut Pak Yusuf berapa hektar itu? Sampai 1 hektar nggak sih? wah, lebih. Lebih ya? Lebih itu. Itu lahan sepanjang dari jalan masuk Pasar Wagenan itu kan sekitar 3 kilo masuk. Iya, 3 kilo. 3 kilo. Bayangkan 3 kilo dari jalan masuk sampai ke Lorong Indah itu sudah Hampir semua. mindsetnya sudah hampir semua itu. Ada titik hubung itu. Itu kalau nanti itu ya berarti volume 3 kilo itu. Itu baru pintu masuk sampai ke Lorong Indah. Lorong Indah. Itu kalau dikembangkan situ. Belum lagi kalau persawahan itu semuanya lahan hijau itu dibeli semua. Maka akan menjadi terbesar. Ya, mungkin jadi Las Vegasnya Indonesia ini. Nah, maka dari itu kita berpikir kalau tidak sekarang kapan lagi? Oke. Kalau tidak kita siapa lagi? Nah, prinsip itulah kemudian ayo kita bareng-bareng kita support pemerintah dan kemudian pemerintah daerah kebetulan punya rencana yang sama, artinya untuk memperketat PPKM ini. Oke. Nah, gayung bersambut kita audiensi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan kebetulan Forkopimda kita punya komitmen yang sama. Pak Kapolres, Pak Dandim, dari Kajari, dari Pemda, ya, Satpol PP, semuanya komitmen dengan kita. Kita roadshow, kita datangi ke semua itu. Kita perwakilan ormas-ormas ini bareng-bareng kita menghadap Kapolres, kita menghadap Dandim, kita menghadap Pak Bupati, menghadap Satpol PP untuk menyamakan persepsi. Sebenarnya ini kan dalam kategori yang sebenarnya sudah tidak harus ada di sini. Harusnya tidak ada ini aktivitas usaha yang seperti ini karena melanggar semua. Melanggar aturan yang jelas, melanggar peraturan-peraturan daerah. Di situ semuanya juga lahan hijau yang harus dikembalikan. Mulai dari Perda RT RW 2011 sampai 2021 ini dikuatkan lagi, sudah semuanya ada. Dan semua ilegal, tidak ada izinnya usaha. Tidak ada izin usaha. Kenapa masih dibiarkan? Nah, maka kemudian kita support agar ayo ini sudah melanggar. Apalagi menurut kacamata kita dari ormas jelas-jelas melanggar moral. Itu merusak pada moralitas masyarakat. Nah, inilah yang kemudian pertimbangan ini kita komitmen bersama sehingga dari pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah keputusan untuk menutup lokalisasi prostitusi, ya termasuk hiburan-hiburan yang mengarah ke prostitusi, karaoke itu. Nah, ini komitmennya ini sudah. Komitmen ini kita kemudian menjadi daya dorong kita untuk, kalau pemerintah sudah, maka tinggal umaro dan ulama. Kalau umaronya sudah oke, maka ulamanya harus mendukung penuh. Maka kita komitmen sampai kapanpun ini harus selesai, harus bersih pati itu. Nah, itu ceritanya begitu sehingga mohon maaf ya pada teman-teman yang mungkin punya aktivitas usaha itu, jadi kita tidak kemudian serta-merta bahwa
usaha apapun bolehlah kita ya. Silahkan berusaha, beraktivitas di Kabupaten Pati. Silahkan berkontribusi kepada Kabupaten Pati, tapi carilah usaha-usaha yang memang diperbolehkan oleh pemerintah. Dan ada izin. Dan ada izinnya. Legal ya. Legal. Carilah usaha-usaha yang justru bisa mengangkat Kabupaten Pati itu malah menjadi kabupaten yang bagus, yang hebat, yang bermartabat. Itu kita ketemu dengan mereka-mereka para pengusaha itu. Jadi udah ada mediasi antara tim. Sekarang sudah ada. Ini kan sudah masuki SP3, surat peringatan ketiga untuk pengosongan. Jadi pengosongan karena nanti akhir itu bangunan-bangunan yang di sana itu karena ilegal semua dan itu lahan hijau maka harus dirobohkan, ya. dikembalikan menjadi lahan hijau berkelanjutan, lahan pertanian berkelanjutan. Itu sudah ditetapkan dari mulai nasional sampai provinsi sampai ke daerah. Jadi tidak ada alasan lagi. Maka sekarang kita sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan para pengusaha-pengusaha itu bagaimana agar mereka difasilitasi untuk mencari usaha lain di luar itu. Tidak bisa. Tetapi jangan usaha yang seperti itu. Sama saja bohong toh. Kalau di luar sama-sama bangun itu, ya pasti akan diurak lagi dan akan ditutup lagi. Iya benar-benar. Jadi memang tidak semerta-merta kita tutup dengan peraturan, tapi ada usaha juga dari beberapa pemerintah untuk tetap mengarahkan. Iya. Jadi betul. Tidak langsung ditutup gusur selesai. Dan yang perlu menjadi catatan adalah ini setelah kita telusuri ke teman-teman di sana, saya sendiri ikut terjun ke sana. Baru pertama masuk ke Bentar. Ini Pak Yusuf ikut terjun ke sana kan? Iya, masuk kan ini. Ngelihat, Pak. Saya masuk dengan teman-teman. Jadi waktu itu kelihatannya malam Ahad deh kalau nggak salah. Malam Ahad ya. Kita penasaran ini. Kita kan dapat laporan, dari Forkopimda, dari polisi, dari Satpol PP, Pak Yai ini sudah tutup, sudah kosong. Kondisi di sana sudah kosong. Yang penghuninya dari baik itu mereka yang ikut di dalamnya itu sudah dikeluarkan semua, sudah dipulangkan. Nah, kita apa benar itu? Nah, kemudian saya ngajak dengan teman-teman pengurus NU cabang, ayo kita jalan-jalan ke sana. Dan itu baru pertama kali saya tahu itu. Wah, kok tidak dari dulu ya gitu. Jadi ternyata sebenarnya orang mau masuk ke sana itu, Saman udah pernah belum ini ke sana? Belum. Belum pernah masuk ke sana sudah ditutup ini. Wah. Ini orang Pati malah nggak tahu ke sana udah ditutup duluan. Mungkin di tempat lain sudah. Ya. Jadi masuk itu kalau dari pasar hewan wagenan itu ya. Masuk itu sekitar 3 kiloan. Itu jalannya jelek. Ya memang jalan bergoyang jalannya itu. Jalan bergoyang. Jadi saya naik mobil itu ya goyang-goyang. Walaupun nggak ada musiknya itu. Jadi naik mobil itu goyang-goyang. Karena jalannya merusak dan memang tidak bakal diperbaiki. Sampai masuk ke sana dan akhirnya di sana memang betul-betul saya kan di sana sudah ada posko dari gabungan itu, polisi, TNI dan dari Satpol PP. Dan saya masuk ke lorong-lorong itu sepi. Sudah tidak ada. Sudah ada penghuninya ya. Yang saya kaget adalah ternyata pemilik dari rumah-rumah itu mayoritas bukan orang Pati. Berarti bukan orang luar ya? Iya, orang luar Pati. Ada orang Semarang, ada orang Bandung, ada orang Jakarta, ada orang macam-macam. Oke. Itulah yang semakin kuat bahwa kenapa Pati milik kita yang kita cintai, bumi kita ini harus dikotori oleh orang luar. Nah, kita sebagai warga Pati kan tentunya nggak rela toh. Ini harus dibersihkan. Nah, itu kan jadi kayak sesuatu yang apa ya? Suatu tindakan yang besar, Pak. Itu tindakan yang besar sekali dan pastinya perlu kekompakan. Iya, perlu kekompakan dan apa ya?
bagi saya mungkin saya belum berani untuk seperti itu karena menutup sebuah usaha. Memang kita tahu usaha itu kurang bagus lah, kurang bagus. Tapi untuk menutup sebuah usaha itu kan beratnya minta ampun, minta ampun gitu loh. Betul. Jadi ketika kita dialog dengan para pengusaha itu, mereka kan sering mengatakan kepada kita itu alasannya mesti terus kita mau tinggal di mana, kita mau usaha apa lagi karena di situ itu menjadi penghidupan kita. Oh iya benar. Banyaklah ya mereka keluh kesah itu. Tetapi saya juga berbalik tanya kepada mereka, pernah nggak berpikir berapa korban-korban yang karena usaha yang Anda buka itu kemudian menjadi luar biasa masifnya korban-korban ini dan mereka sering mengadu kepada kita. Masyarakat-masyarakat yang korban, contohnya misalkan para istri-istri yang suaminya suka keluyuran ke sana, para istri-istri yang suaminya menghabiskan satu malam sampai ratusan ribu bahkan jutaan hanya di tempat itu. Ini apakah tidak dipikirkan juga? Ini kan kalau kita berpikirnya seimbang antara efek sosialnya yang pengusaha dengan efek sosial masyarakat. Dan kalau kita tanya ibu-ibu di masyarakat Kabupaten Pati ini, semua saya yakin sepakat. Semua kita tanya keluarga-keluarga, apalagi yang gara-gara keluarga itu kacau, keluarganya yang problem ya, ada menjadi problem. Iya retak menjadi terjadi sebuah perceraian dan sebagainya, itu akibat karena terperangkap dengan kegiatan-kegiatan prostitusi, karaoke dan sebagainya. Itu berapa itu? Kan banyak itu jumlahnya dan itu tidak pernah mereka pertimbangkan oleh pengusaha-pengusaha. Sehingga saya sering dialog, tolonglah kalau Anda, saya pernah kemarin waktu pemulangan teman-teman yang tertangkap. Jadi pemandu ya, pemandu karaoke yang mungkin kita ya karaoke plus lah mungkin itu. Kemudian ditangkap ada sekitar berapa 14 atau berapa bulan lalu itu ditangkap di daerah Pati. Jalur Pantura itu ya, itu kemudian dari 14 orang itu ternyata mayoritas itu adalah dari Sumatera, orang Bandar Lampung, dari Palembang. Dan itu yang saya heran waktu itu karena saya ikut hadir pelepasannya, usianya itu 18 sampai 23, yang tertua itu 23 tahun. God. Iki nek dilepas eman-eman. Kalau nggak dilepas bikin kotor Pati ya itu loh. Jadi orang saya berpikir ya Allah, ini kasihan mereka sebenarnya. Iya benar-benar. Saya tanya kepada mereka itu karena kebetulan saya diikutkan oleh Pak Bupati untuk ikut memberikan sedikit pesan-pesan kepada mereka untuk merubah kehidupannya agar tidak terjerumus lagi di hal-hal yang merusak masyarakat, yang penyakit masyarakat dan sebagainya. Saya bisa tahu nggak keluarga itu kalian kerja di tempat-tempat seperti ini? Tahu nggak keluarga kalian bahwa kalian kerjanya seperti ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu semua ya. Rata-rata keluarganya di kampung itu taunya dia kerja merantau ke Semarang, ke Pati gitu ya, kerja di salon, kerja apa dan sebagainya. Tidak tahu kalau itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya rata-rata mereka awalnya itu ada juga yang tidak tahu kalau dia itu harus bekerja di tempat seperti itu. Jadi terperangkap oleh mafia-mafia apa itu ya namanya, belantik-belantik itu yang kalau bahasa mucikari lah ya, kalau ya. mucikari yang mungkin menjanjikan pekerjaan-pekerjaan, ternyata pekerjaan di situ. Dan ini usianya usia luar biasa, 18 itu usia produktif loh, Pak. Usia produktif loh. Iya itu. Dan ini kan wah, kok bisa ya ini. Tapi memang disitulah keprihatinan kita.
Jadi ternyata memang orang luar Pati itu mayoritas. Dan satu yang dari Jepara itu ketika saya ikut sampaikan, doakan, nangis mereka. Pulang ke keluarga. Cari usaha yang baru, berusahalah di rumah. Orang tuamu ingat, pasti kangen sekali dengan kamu, menjadi orang yang diharapkan orang tuamu. Nangis itu. Oke. Saya berpikir ini sebenarnya apakah kesalahan sistem atau jaminan kelayakan hidup di negara ini yang masih sangat belum begitu layak, sehingga banyak alasan orang untuk terjun ke sana. Dan ini kan tidak serta merta kita menyalahkan Anda dosa besar loh, Anda salah loh di situ. Iya, benar. Bisa jadi mereka awalnya baik niatnya, Iya, tapi terperangkap. Yang kedua, bisa jadi memang karena dia itu sebenarnya tidak ingin melakukan itu. Ketika dia nggak ingin melakukan itu, tapi nggak ada yang lain yang bisa mungkin jadikan. Semacam paksaan dari diri sendiri. Ya bisa jadi. Tetapi memang ada yang itu sudah menjadi sebuah profesi. Karena waktu yang ada juga yang sudah pulang karena LI tutup, pulang ke Bandung, itu orang Bandung. Sudah 3 bulan di Bandung itu di rumah, ternyata balik lagi ke Pati, baru 1 malam di Pati ketangkep lagi. Aku bilang, nasibmu mbak gitu. Saya belum dapat apa-apa, Pak. Di Pati baru semalam, baru pulang lagi, belum dapat apa-apa, ketangkep, kena denda lagi. Gitu. Ya itu konsekuensi. Tolonglah pulang di sana, nggak usah balik lagi ke Pati. Pasti akan ketangkep lagi, gitu. Karena kita komitmen dengan bersama pemerintah, masyarakat, dan kita support. Saya dengan teman-teman Ormas itu, Muhammadiyah, NU, FKUB, semua sudah siap. Andai kan diperbolehkan, kita kerahkan semua kekuatan kita, tutup selesai. Tapi kan menyalahi aturan hukum. Iya, benar. Dan itu tidak mungkin kita lakukan. Karena kita menghormati hukum, sehingga kita sesuai dengan prosedur hukum. Jadi pemerintah, kita support pemerintah bersama-sama dengan kita, komitmen ini kita jaga, insya Allah nanti akan baik pada waktunya. Oke. Ini momen yang mendebarkan. Iya. Aku aja ini menunggu-nunggu ya. Nanti endingnya seperti apa? Saya juga sama penasaran ini. Apakah bisa sampai endingnya bisa berhasil atau tidak, atau seperti dulu, tapi kita kawal terus. Yang jelas sampai kapanpun kita sudah komitmen, kita harus kawal ini dan harus berhasil. Oke. Terima kasih Pak Yusuf udah mau main ke sini lah. Karena Pak Yusuf ini orang yang sangat sibuk banget. Menyibukkan diri. Terima kasih banyak pelajaran yang informasi, pelajaran dan ilmu yang sudah diberikan sama Pak Yusuf ini. Mohon maaf kalau ada di sini kita belum bisa dibicara ini, belum bisa maksimal seperti tempat-tempat lain. Jadi mohon maaf kalau kita ada salah-salah nih kan. Aku juga menjadi salah satu, nanti aku akan jadi salah satu orang yang mendukung untuk kegiatan dari Pak Yusuf sebagai ketua PCNU dan mungkin ormas-ormasnya. Jadi kayak yang memang kegiatan yang bagus, positif, harus harus disupport oleh semua orang. Nah, jangan sampai yang kayak berita-berita mungkin saja dari kejadian-kejadian seperti itu muncullah tindakan-tindakan yang Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.